Nama saya Ayu Asmiati, saya dari Universitas Cendrawasih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Tujuan dari video yang saya buat ini adalah untuk pengganti ujian mid semester mata kuliah teori pengambilan keputusan. Materi yang akan saya bahas adalah varians, covariance, dan beta. Definisi beta. Beta menunjukkan hubungan antara saham dan pasarnya. Beta dilihat sebagai risiko sistematis. Risiko sistematis sering juga disebut dengan risiko pasar. Hubungan beta dan saham ada 3 ketentuan, yaitu beta lebih dari 1 menunjukkan harga saham perusahaan lebih mudah berubah dibandingkan indeks pasar. Beta kurang dari 1 menunjukkan tidak terjadinya kondisi yang mudah berubah berdasarkan kondisi pasar. Beta sama dengan 1 menunjukkan bahwa kondisinya sama dengan indeks pasar. Beta dan CAPM. Menurut William, Capital Asset Pricing Model atau CAPM merupakan model penetapan harga aktiva equilibrium yang menyatakan bahwa ekspektasi return atas sekuritas tertentu adalah fungsi linear positif dari sensitivitas sekuritas terhadap perubahan return portofolio pasarnya. Contohnya, inflasi yang mempunyai efek pada kondisi pasar saham. Karena di sini selalu ada 3 variabel yang memiliki ketertarikan, yaitu resiko sistematis, return market, dan bebas resiko. Rumus CPAM RF sama dengan RF tambah B dalam kurung RM kurang RF, atau RF sama dengan RF tambah RM kurang RF kali BI, atau RI sama dengan 1 kurang BI kali RF tambah BI kali RM. Contoh seperti yang ada di samping, kita tinggal memasukkan rumusnya lalu menghitungnya. Perhitungan covariance, variance, dan beta. Contoh soal di bawah ini, kita ingin melihat bagaimana hitungan antara covariance, variance, dan beta sebagai satu kesatuan hitungan yang menghasilkan kesimpulan. Contohnya, rata-rata X 3,85, saham Y 2,7, saham Z 4,05, dan pasar 4,205. Berdasarkan data di atas, maka selanjutnya kita dapat menghitung antara covariance, variance, dan beta sebagaimana melihat tabel di bawah ini. Ya, seperti ini tabelnya. Covariance S, X, dan KP totalnya 0,9285. Covariance SY dan KP totalnya 0,77. Covariance SZ dan KP totalnya 0,9415. Variance KP pangkat 2 totalnya 0,91355. Selanjutnya kita dapat menghitung beta. Dalam konteks ini boleh kita menyebutnya dengan menghitung sistematis risk, yaitu ya seperti yang ada di PowerPoint. Kita sudah menemukan hasilnya. Maka berdasarkan hitungan di atas, yang terkecil risiko pasarnya terletak pada saham Y, artinya saham Y lebih layak untuk dipilih. Beta dan security market line. Mari kita perhatikan penjabaran di bawah ini. A. Security market line, suatu garis yang menghubungkan antara tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis. B. Security market line digunakan untuk menilai sekuritas secara individual dalam kondisi dan situasi pasar yang seimbang. C. Risiko sistematis dapat diukur dengan mempergunakan beta. D. Beta dilihat untuk mengukur sekuritas. E. Semakin tinggi beta, maka semakin tinggi risiko yang terjadi. Mari kita perhatikan gambar di PPT. Perhitungan rata-rata dan varians. Untuk memahami bagaimana hubungan rata-rata dan varians secara pendekatan matematika keuangan dapat kita lihat pada contoh soal di bawah ini.
Ya, seperti ini contohnya. Untuk jawabannya, sebelumnya kita harus menghitung dengan cara membuat tabel sebagai berikut. Perhatikan gambarnya. Rumus untuk menghitung rata-rata Y adalah rata-rata Y sama dengan sigma FY per sigma F sama dengan 303 per 45. Kita mendapatkan hasilnya 6,733. Untuk rata-rata Y sama dengan sigma F kali Y kurang rata-rata Y per N sama dengan 506,787 per 45. Kita mendapatkan hasilnya 11,261. Selanjutnya, kita dapat menghitung untuk penjualan sepatu pada Pak Sadikin dalam kurung PS dengan membuat tabel sebagai berikut. Ya, mari kita perhatikan tabelnya. Oke, maka selanjutnya juga harus dihitung rata-rata dari varians untuk Pak Sadikin PS seperti di bawah ini. Adapun rata-rata YTM adalah rata-rata Y PS sama dengan sigma FY per sigma F sama dengan 193 per 36 sama dengan 5,361. Adapun varian FR pangkat 2 TL adalah FR pangkat 2 BG sama dengan sigma F kali Y kurang rata-rata Y PG pangkat 2 per N sama dengan 299,584 per 33. Kami mendapatkan hasilnya 9,07. Untuk menghitung korelasi atau hubungan, maka terlebih dahulu perlu dilakukan hubungan rata-rata varians. Rata-rata V pangkat 2 untuk toko melati dan toko laris sebagai berikut. Mari kita perhatikan gambarnya. Adapun rumus untuk rata-rata varians adalah Y F pangkat 2 sigma NPS FR pangkat 2 PS tambah NPB kali FR pangkat 2 PB per NPS tambah NPB sama dengan 36 kali 9800 tambah 33 kali 9078 per 36 tambah 33 dengan 352832 tambah 299574 per 69 sama dengan 652406 per 69. Y F pangkat 2 sama dengan 9,45515,942 atau 9,455. Selanjutnya kita dapat menghitung relasi yaitu dengan menggunakan rumus di bawah ini. N sama dengan VR pangkat 2 kurang YV pangkat 2 per YV pangkat 2 sama dengan 11,261 kurang 9,455 per 9,455. N sama dengan 1,806 per 9,455. N sama dengan akar dari 0,191 sama dengan 0,4370. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.